Allahumma rabbah da'watil wassalatul qa'im ali sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wasyarfa hada wa rabiyah wa kama mahmudatil ladzi waqta innaka la tukhliqul mi'ad. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah ada hamba Allah yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bersyukur. Ada hamba Allah yang sedang sibuk-sibuknya bekerja, berdagang, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang sedang sibuk-sibuknya menimba ilmu atau sekolah, dia tetap bersyukur. Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, kalau engkau telah dipanggil, diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan segala urusan duniamu,
urusan pekerjaanmu, bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan lidah kita mengucapkan alhamdulillah, dengan perbuatan mengikuti perintah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawat kita dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaatul uzma, yakni syafaat yang besar yang tak dapat diberikan kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat rahmatullah, kemudian khatib juga akan senantiasa berpesan kepada jamaah dan juga diri pribadi untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Izinkan pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema 2 alasan Allah Subhanahu wa taala mengapa kita masih diberikan kesempatan untuk tetap hidup hingga hari ini. Jamaah rahmatullah, hari ini kita telah sedang berada di bulan Syafar 1447 Hijriah atau bulan Agustus 2025. Begitu cepat hari berlalu, hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, dan windu menjadi abad. Yang hidup kemarin ada yang telah mati hilang di telan bumi. Yang dulu hidup kaya raya, hari ini tinggal kenangan saja. Yang dulu hebat, bangsawan, para penguasa telah mati ditelan oleh zaman atau waktu. Yang tinggal hanyalah apakah dia orang baik, dicatat tinta emas, ataukah orang paling jahat, dihujat, dicaci, dimaki hingga kini. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang baik atau nama yang buruk. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Pertanyaannya adalah, untuk apa hari-hari dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita berada di zaman ini? Liya'lamallahu alladhina amanu, yakni Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqomah, siapa yang tetap beriman hingga hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqomah dalam iman, dalam Islam. Kita tahu berapa banyak orang ketika hari berubah, ketika yang dulunya baik-baik sekarang menjadi tidak baik. Yang dulunya menyembah Allah sekarang menyembah uang, sekarang menyembah harta, sekarang menyembah kekuasaan. Yang dulunya rajin ke masjid sekarang lupa jalan menuju ke masjid. Yusbi'u mu'minan wa yumsi kafiron. Paginya beriman, malam harinya tidak beriman. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati kita semuanya, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Jamaah salat Jumat rahmatullah, berapa banyak yang dulu susah, miskin, tak punya apa-apa, untuk sesuap nasi susah, akan tetapi ketika dilapangkan oleh Allah rezekinya, mereka tidak menjadi hamba yang bersyukur, mereka kufur, mereka lalai. Tapi siang hari ini alhamdulillah, ada hamba Allah yang disehatkan oleh Allah, dia tetap bersyukur. Ada yang hamba yang ditingkatkan rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. Dan ada hamba yang sedang sibuk-sibuknya, dia tetap bersyukur dan memenuhi panggilannya untuk salat Jumat berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Bila kamu bersyukur, pasti aku akan tambah, kata Allah. Tapi ingat, kalau kamu kufur, azabku amatlah sangat pedih, azabku amatlah sangat dahsyat dan mengerikan. Berapa banyak orang yang di masa lalu mati karena azab Allah, tapi itulah manusia. Diambil dari kata nasyah yang artinya sering lupa. Ia tidak pernah ingat kepada kaum-kaum yang sebelumnya yang mereka hancur karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang baik tidak pernah berhenti untuk mengajak kebaikan. Umat Islam dikatakan baik bukan karena ia berkali-kali pergi ke Mekah untuk haji ataupun umrah, bukan karena banyak uangnya.
Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini, kuntum khairu ummat, kalian umat terbaik. Kapan? Bila umat ini disebut terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudara-saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan siang, siang ingatkan malam, malam ingatkan esok, kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan-perbuatan munkar. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka hari-hari yang sudah lewat masa lalu, sanggupkah ia kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madhat, yang lalu tidak akan terulang kembali. Tidak akan ada lagi hari Jumat 15 Agustus 2025 pukul 12. Karena telah berlalu dan terus berganti, hari akan terus berganti. Ayuhan nas, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, ketahuilah bahwa engkau adalah kumpulan hari-hari. Setiap ada sehari yang berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tetapi apakah semua itu berlalu begitu saja? Jawabannya tidak. Tidak akan ada yang sia-sia. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita diberikan nyawa, sejak kita diberikan nafas, maka sejak itu kita ditanya, afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan kalian sia-sia? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu lalu kamu tidak kembali menghadap kami? Jamaah rahimakumullah, semua diminta pertanggungjawaban. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang yang beriman selain kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di masa yang lalu ya Allah. Kami lalai, kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami. Kami tak tahu untuk apa saja waktu kami, berapa jam kami berbuat maksiat, berapa jam kami berbuat salah, berapa jam kami lupa kepadamu dengan meninggalkan sholat. Padahal ketika tiba masanya nanti, kami akan menghadap kepadamu dan semua akan dipertanggungjawabkan dan semua akan dihitung. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, tidak ada yang lepas dari pengawasan. Inna alaikum lahafidhin, bersama kamu ada malaikat hafadhah kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu tersebut tak akan bisa kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Kita tingkatkan kualitas sholat berjamaah kita tingkatkan membaca Al-Quran kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Andai saja jamaah rahmatullah, usia kita telah lanjut, kita telah tua, usia kita telah tua, tak dapat kita ulang, maka kita didik anak cucu generasi yang akan datang menjadi generasi yang islami, generasi yang cinta Al-Quran. Kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ajarkan dan didik mereka menjadi generasi yang tangguh, yang tidak menyia-nyiakan waktunya, karena waktu berlalu begitu cepat. Sabatun yudhilluhumullah, ada 7 golongan di antara yang dapat naungan Allah. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan tersebut adalah sabun nash'ab bi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh zina, andai masa muda kita penuh narkoba, wal iyadu billah wa naudzubillah, jangan sampai sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak menerima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika may yasha, tapi taubat selain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, mari kita perbaiki anak cucu kita, kawan sahabat kita, handai taulan kita ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu cara memperbaiki masa lalu yang telah berlalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah kita masih hidup sampai hari ini, yaitu yang pertama, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap istiqomah, tetap beriman dalam Islam, siapa yang tetap beriman hingga hari ini.
Jamaah rahimahullah, tujuan yang kedua adalah mengapa Allah membuat kita hidup sampai hari ini. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang hidup hingga saat ini, siapa yang layak untuk menjadi syuhada. Iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan umat Islam tidak banyak, kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Jangan sampai hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti jihad fi sabilillah. Begitu pula mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri demi mendapatkan nafkah, menjaga diri dari terjerumus dari yang tidak baik, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang subhat. Ditinggalkanlah anak kecil, kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi karena menginginkan mencari ridho, mencari yang halal. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka ia termasuk mati syahid. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling taat, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai di dunia kita ini, yang paling mulia ada apakah mereka yang paling kaya? Yang paling mulia apakah mereka yang paling ganteng, paling cantik? Yang paling mulia, yang paling hebat ilmunya? Yang paling mulia apakah mereka yang berkuasa? Ternyata tidak, apapun. Apakah juga yang paling mulia adalah seorang ustadz ataupun ulama? Juga tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah, takut makan haram, takut terjerumus riba, takut terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga ia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahmatullah, hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi ia takut kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, pagi dan petang ia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan aku ya Allah, selamatkan istriku, selamatkan anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat ini, tapi di tengah yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang ia terima lama, kekal, khalidina fiha abada. Kullama nafidat juluduhum, ketika kulit mereka hangus terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hitam melepuh menjadi arang, ia ganti menjadi baru, liyadzukul azab, supaya ia merasakan sakitnya azab. Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah melihat, wasamina, telinga kami sudah mendengar, farjina, kembalikan kami ke dunia, kami tak tahan, farjina, kembalikan kami di dunia, na'mal solihah, kami ingin beramal soleh. Tetapi tatkala saat itu sudah terlambat, penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa. Hari itu bukan hari meminta. Hadzal yaumul hisab. Ini hari perhitungan. Segala amal akan dihitung, segala amal akan dituntut. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Jamaah salat Jumat rahmatullah, bila sampai hari ini kita masih mengajak anak kita ke masjid, alhamdulillah. Bila sampai hari ini kita masih rajin salat Jumat, alhamdulillah. Bila sampai hari ini kita masih rajin berbagi kepada tetangga, alhamdulillah. Bila sampai hari ini kita masih bersedekah, alhamdulillah. Masih ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang paling mengerikan adalah sudah tidak ada lagi rasa takut di dalam hati, walaupun seujung rambut, walaupun sebenih padi, walaupun sebesar telapak kaki semut yang hitam di atas batu yang besar di malam yang gelap. Renungkan sejenak wahai jamaah salat Jumat rahmatullah, kuasa akan binasa, harta akan sirna, sahabat akan lari, keluarga pun akan meninggalkan kita. Yang kekal menolong kita hanya amal yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kalau pernah kaki kita melangkah ke masjid, kalau pernah mata kita menetes di tengah malam, kalau terkenang dosa-dosa kita di malam hari, kalau pernah memberikan Al-Quran ke sekolah, ke masjid, kalau pernah membangunkan anak kita yang masih tidur,
tapi dia belum sholat subuh. Kalau pernah kita menyuapkan sesuap nasi kepada orang tua kita yang telah renta, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, mari kita renungkan, mari kita bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah amalmu sebelum Allah dan para malaikat menghitung-hitungnya atau sebelum waktunya tiba, yaitu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.